Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIM saya 1908102036. Saya dari jurusan Bahasa Arab kelas PBA 3B. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional dan bahasa asing untuk memenuhi salah satu tugas pengantar pembelajaran bahasa asing yang diampu oleh Pak Hasan Saifullah MAG. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu bahasa ibu. Bahasa ibu sering disebut bahasa pertama kali. Kenapa demikian? Karena bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh sang anak. Bahasa ibu merupakan padanan untuk istilah bahasa Inggris native language, yaitu suatu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah oleh anak dari ibu dan keluarganya. Bahasa ibu mengacu pada bahasa yang dipelajari oleh sang anak dalam keluarga yang mengasuhnya. Contohnya yaitu bahasa-bahasa daerah atau bahasa anak. Misalnya kata mamam. Kata mamam apabila di bahasa Indonesia kan makan, berarti makan. Kenapa bisa mamam? Karena mamam itu adalah bahasa untuk anak kecil atau ucapan yang dimengerti oleh si anak tersebut. Yang kedua adalah bahasa kedua. Selain bahasa ibu, ada juga bahasa kedua, yaitu bahasa yang disebut juga bahasa resmi negara, atau bisa juga disebut dengan bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu. Contohnya, ada seorang anak yang tinggal di Majalengka. Mayoritas penduduk Majalengka menggunakan bahasa Sunda. Otomatis yang menjadi bahasa ibunya itu adalah bahasa Sunda. Tetapi ketika si anak itu masuk ke bangku sekolah dan si anak itu belajar bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia itulah yang menjadi bahasa kedua bagi anak tersebut. Yang ketiga adalah bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang mewakili identitas suatu bangsa atau suatu negara. Bahasa nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa, yang melahirkan kata nasionalis dan nasionalisme yang mengandung makna perjuangan sebagai entitas bangsa kolonial. Contohnya bahasa nasional di negara Indonesia, yaitu bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dimulai ketika Sumpah Pemuda pada tanggal 28/1928. Yang keempat, bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu, di mana bahasa tersebut diajarkan. Contohnya, kita kan negara Indonesia, jadi memakainya tuh bahasa Indonesia. Jadi bahasa asing di negara kita itu adalah bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris itu diajarkan di negara kita, tapi bahasa Inggris itu termasuk bahasa asing bagi kita. Yang kedua, saya akan membahas tentang persamaan dari bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Apa sih persamaannya gitu? Yang pertama, dari keempat bahasa tersebut, yaitu sama-sama sebagai alat komunikasi bagi orang-orang yang ingin berkomunikasi. Yang kedua, yaitu keempat bahasa tersebut harus kita pelajari, harus kita pahami. Contohnya, meskipun kita bangsa Indonesia atau sebagai warga negara Indonesia, tapi kita harus memahami dan mempelajari bahasa asing tersebut, yang tadi bahasa Inggris contohnya tuh. Saya akan membahas tentang persamaan dari bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Apa sih persamaannya gitu? Yang pertama,
Dari keempat bahasa tersebut, yaitu sama-sama sebagai alat komunikasi bagi orang-orang yang ingin berkomunikasi. Yang kedua, yaitu keempat bahasa tersebut harus kita pelajari, harus kita pahami. Contohnya, meskipun kita bangsa Indonesia atau sebagai warga negara Indonesia, tapi kita harus memahami dan mempelajari bahasa asing tersebut, yang tadi bahasa Inggris contohnya tuh. Yang ketiga, yaitu perbedaan dari bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Yang kedua, yaitu bahasa kedua. Bahasa kedua itu bahasa yang dipelajari oleh sang anak setelah bahasa ibu. Yang ketiga, yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang mewakili identitas suatu bangsa atau suatu negara. Yang keempat, yaitu bahasa asing. Bahasa asing itu adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tersebut, tetapi dipahami dan dipelajari. Terus yang kedua, yaitu perbedaannya, keempat bahasa tersebut memiliki pengucapan kata atau bunyi kata-katanya itu berbeda, jelas berbeda. Contohnya, kalau dalam bahasa ibu, yaitu kata mamam, itu sungguh sangat berbeda. Yang kedua, dalam bahasa kedua itu adalah bahasa yang dipelajari kedua setelah bahasa ibu. Contohnya, tadi tuh kan ada si anak ya, yang mempelajari bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, kalau seorang anak itu sudah sekolah dan belajar bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu kata mamam itu yaitu makan, bisa diartikan dengan makan. Yang ketiga, bahasa nasional. Bahasa nasional itu bahasa yang mewakili identitas negara, yaitu bahasa Indonesia yang tercinta kita. Dan yang keempat, yaitu bahasa asing. Bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris jelas berbeda. Cara pengungkapan perkataannya juga pun berbeda dengan bahasa sehari-hari kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.